Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4A dan 4B. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dengan Pak Rizal dan Pak Andri. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, Pak Rizal ingin ingatkan kalian dulu untuk sholat duha, murojaah, dan jangan lupa untuk sarapan dan juga mandi pagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa berguna dan bermanfaat. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar tentang keberagaman atau keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita mulai. Pada pagi hari ini kita akan awali belajar tentang apa itu persatuan dan kesatuan. Apa ya persatuan dan kesatuan itu? Pak Rizal akan perlihatkan kalian sebuah foto atau gambar. Kalian amati gambar berikut. Itu gambar apa, Nak? Ya, itu adalah gambar peta wilayah Indonesia beserta dengan seluruh keberagaman budaya dan juga suku bangsanya yang tinggal di wilayah tersebut, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan kebudayaan. Kita lanjutkan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh lebih dari 250 juta jiwa. Tingginya angka tersebut menunjukkan banyaknya keragaman di Indonesia. Seperti yang Pak Rizal jelaskan tadi, karena Indonesia itu negara kepulauan dan pulaunya itu berjumlah kurang lebihnya ada 17.000 dan dihuni oleh 250 juta penduduk. Secara otomatis Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kalian ketahui. Kita lanjutkan. Ini dia salah satunya. Gambar apakah ini, Nak? Ya, ini adalah gambar suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada orang Betawi, terus ada orang Tionghoa, ada orang Papua, ada orang dari Sulawesi. Semuanya tinggal di Indonesia. Mereka harus bisa hidup berdampingan, hidup rukun, supaya terjalin dan terciptanya persatuan dan kesatuan. Coba kalian bayangkan kalau di Indonesia suku-sukunya tidak rukun, tidak saling bersatu, apa yang akan terjadi? Coba pikirkan. Yang terjadi apa, Nak? Yang terjadi adalah perpecahan. Keragaman atau keberagaman menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari atau ditolak keberadaannya di Indonesia. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang patut disyukuri. Kita harus bersyukur karena Indonesia memiliki keberagaman atau keragaman yang sangat banyak. Belum tentu negara lain bisa menyamai Indonesia. Kita harus berbangga. Kita lanjutkan.
Karena Indonesia negara yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat banyak, maka persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting. Nah, pentingnya apa, Pak? Nah, kita bahas. Nah, Pak Rizal punya gambar sapu lidi. Nah, coba kalian perhatikan sapu lidi. Nah, di sapu lidi itu bagian bawahnya yang digunakan menyapu ada apa, Nak? Ya, ada kumpulan lidi. Nah, lidi-lidi yang digunakan untuk menyapu sampah. Nah, itu persatuan dan kesatuan itu ibaratnya adalah sebuah sapu lidi. Sapu lidi, jika dia hanya punya satu lidi, apakah bisa digunakan untuk menyapu? Nah, jawabannya tidak bisa. Nah, tetapi jika sapu lidi itu mempunyai banyak sekali lidi dan lidinya itu diikat kuat, diikat erat, apakah bisa digunakan untuk menyapu? Jawabannya pasti bisa. Nah, sama halnya dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau Pak Rizal jelaskan, ibaratnya itu persatuan dan kesatuan seperti sapu lidi ini. Jika bersatu itu akan berguna, tetapi jika tidak bersatu tidak akan ada gunanya atau akan terpecah. Nah, ini ya. Pentingnya persatuan dan kesatuan dapat kita lihat seperti sapu lidi. Nah, sebatang lidi tidak akan mampu untuk digunakan menyapu. Tetapi jika sejumlah lidi disatukan maka akan bisa digunakan untuk menyapu. Nah, sama halnya seperti bangsa Indonesia. Nah, jika bangsa Indonesia, suku bangsanya itu terpecah belah, mereka mementingkan kehidupannya sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi, Nak? Iya, bangsa Indonesia akan terpecah belah. Yang Jawa mengurusi hidupnya sendiri, yang Sumatera mengurusi hidupnya sendiri, tidak menghiraukan atau mementingkan kepentingan bersama. Tetapi jika semua suku bangsa dapat bersatu menjaga kerukunan, apa yang akan terjadi? Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, karena rakyatnya dan suku bangsa yang menghuninya dapat bersatu dan menjalin kerukunan dalam berkehidupan. Nah, itu ya pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Nah, karena persatuan dan kesatuan itu penting, maka persatuan dan kesatuan itu juga mempunyai manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga di sekitar kita, masyarakat, dan bangsa serta negara. Kita lanjutkan. Nah, manfaatnya apa, Pak? Nah, yang pertama, manfaatnya adalah terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, terciptanya suasana aman dan tertib, ya, aman, tertib, dan tentram di kehidupan sehari-hari. Nah, tidak ada masyarakat yang bertengkar. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling menyayangi dan saling membantu. Nah, entah antar masyarakat, antar suku bangsa, atau warga setempat. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kelima, terbina kehidupan bersama yang rukun dan akrab. Nah, antar teman, antar masyarakat, antar suku bangsa. Yang keenam, pekerjaan lebih cepat selesai dan terasa ringan. Nah, ini kalau kalian bisa menjaga persatuan dan kesatuan, kalau kalian punya kesulitan atau memerlukan bantuan orang lain, itu akan ditolong. Yang ketujuh, keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi makin kuat, makin solid. Nah, kita lanjutkan.
bentuk persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di sekitar kita atau di kehidupan kita. Ada apa saja ya? Kita lihat. Yang pertama, ada gambar apa itu, Nak? Itu adalah gambar suku-suku bangsa Indonesia. Mereka saling menghormati, saling menyayangi, menjaga persatuan dan kesatuan walau mereka berbeda suku dan asal. Itu ada orang Jawa, orang Sunda, orang Papua. Seperti itu. Contohnya ada lagi, kita lihat. Bentuk persatuan dan kesatuan yang kedua ini antar umat beragama. Di Indonesia terkenal juga dengan negara yang mempunyai keyakinan dan agama yang dianut, yang jumlahnya banyak ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Semuanya bisa hidup berdampingan ya dan damai. Itu contoh persatuan dan kesatuan di Indonesia ya. Kita lanjutkan lagi. Ada gambar apa lagi? Ini dia yang paling sering kalian lakukan. Persatuan dan kesatuan antar teman. Mari saya ambil contoh antar teman bermain. Kalian di sekolah, di lingkungan rumah, bermain dengan teman-teman kalian, itu sudah menunjukkan bentuk persatuan dan kesatuan, bermain bersama itu yang harus kalian terapkan dan kalian jaga ya, persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kalian pasti tidak asing dengan kerjasama ya. Kalau di sekolah kalian melakukan kegiatan membersihkan kelas bersama-sama, itu sudah termasuk kerja sama. Melakukan hal secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu masalah. Itu yang disebut kerja sama. Kerjasama adalah apa? Sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya kerjasama ya, yaitu orang yang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kerja bakti itu agar cepat selesai maka dikerjakan secara bersama-sama ya, dengan orang banyak, nanti akan terselesaikan dengan waktu yang cepat. Itu salah satu contoh ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Lalu manfaatnya apa dari kerjasama? Coba kalian pikirkan dulu. Manfaat dari kerjasama ya, Pak silakan berikan beberapa contoh ya manfaatnya. Manfaat yang pertama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Kenapa terasa lebih ringan? Karena dikerjakan secara bersama-sama dengan orang banyak. Selanjutnya, memupuk rasa kekeluargaan. Yang tadinya melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka akan tercipta rasa kekeluargaan, saling akrab, saling membantu. Selanjutnya, meringankan beban orang lain. Maksudnya meringankan beban orang lain itu orang lain yang membutuhkan bantuan akan terbantu dengan orang yang menolongnya. Maka pekerjaan atau bebannya akan berkurang karena dia mendapat bantuan dari orang lain. Yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kerjasama itu ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, terciptanya
suasana aman, tertib, dan tentram. Nah, ini masih ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Yang keenam, terciptanya lingkungan yang harmonis. Nah, karena orang-orangnya atau masyarakatnya saling bekerja sama, maka tidak akan ada pertengkaran ataupun perselisihan. Nah, yang terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan. Nah, karena sering bekerja sama, akhirnya sering bersosialisasi, berkomunikasi. Maka terciptalah rasa persaudaraan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman ya di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa saja, Pak? Nah, Pak Rizal akan berikan beberapa gambar. Nanti kalian amati gambar apa saja ini ya. Yang pertama, nah, kerjasama apa itu, nak? Nah, itu kerjasama masyarakat yang membersihkan atau memperbaiki saluran air ya di sungai. Itu salah satu bentuk kerja sama. Selanjutnya, nah, ada kegiatan bapak-bapak ketika waktu malam. Mereka berkumpul di pos kampling. Nah, itu juga termasuk bentuk kerja sama. Kegiatannya apa, Pak? Nah, kegiatannya mereka apa? Menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, mereka jaga malam. Nah, itu kalau tidak bekerja sama, kira-kira bisa tidak? Nah, tidak akan bisa ya. Mereka secara berkelompok melakukan kegiatan jaga malam atau ronda. Nah, gambar selanjutnya. Nah, tuh. Ada gambar apa itu? Nah, ada gambar ibu-ibu ya, sekumpulan ibu-ibu yang sedang memasak. Nah, ini adalah gambar kegiatan ibu-ibu yang membantu tetangganya yang sedang ada hajatan. Nah, kalau kalian pernah lihat atau kalian pernah temui, kalau tetangga kalian ada hajatan, biasanya tetangga kalian itu meminta tolong kepada para tetangga, meminta tolong ayah ibu kalian. Ada yang bertugas memasak, ada yang bertugas memasang perlengkapan, biasanya itu bapak-bapak ya. Terus ada yang bagian menyiapkan makanan. Nah, itu bentuk kerja sama ya, atau tolong menolong. Nah, lalu gambar berikutnya ada apa, nak? Nah, ada gambar masjid. Nah, bapak-bapaknya sedang melaksanakan pembangunan. Nah, masjid-masjid ini dibangun dengan kerja sama ya, kerjasama antar warga sekitar. Nah, kerjasama bentuknya banyak ya. Ada dalam bidang agama. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, kita lihat ya. Ya. Nah, kerjasama dalam keberagaman agama. Nah, Pak Rizal ambil satu contoh yang paling penting itu apa? Menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, itu yang paling penting ya dari semua bentuk kerjasama dalam keberagaman agama. Nah, menjaga kerukunan, menjaga persatuan antar umat beragama, kuncinya itu. Nah, jadi kalau kalian punya teman yang berbeda agama, berbeda keyakinan, harus menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya, nah, sikap yang perlu kita tunjukkan ketika kerjasama dalam keberagaman agama itu apa, nak? Nah, yang pertama, menghargai suku, budaya, agama, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, tidak meremehkan suku, agama, dan adat istiadat lainnya. Yang ketiga,
ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. Nah, itu tadi tentang persatuan dan kesatuan serta kerja sama terhadap keberagaman budaya, suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia? Nah, sikap kita yang paling penting itu adalah menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, serta saling menghormati. Nah, bila kita sudah melakukan itu semua, maka kehidupan di Indonesia yang kaya akan keberagaman itu akan tentram dan damai. Nah, itu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Rizal harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa rajin ibadah untuk sholat wajibnya, sholat duha, murojaah ya. Dan jangan lupa membantu orang tua. Nah, Pak Rizal akhiri untuk pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Rizal mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.